Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, ini di Twitternya tempo.co ya, @tempo.co. Ini beberapa 13 Juli 1924 di posting ini beberapa jam yang lalu. Baru sebentar lah ya. Belum 1 jam, belum 1 jam lebih dikit maksud saya. Ini ada judul beritanya, Hendro Priyono disebut melobi istana soal pergantian Panglima TNI. Ini kita klik aja langsung ya beritanya. Hendro Priyono disebut melobi istana soal pergantian Panglima TNI. Kelihatan nggak ya? Oke ya, Tempo ya, baru ya. Saya bacakan. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Mahmud Hendro Priyono disebut melobi Presiden Joko Widodo agar Jenderal TNI Andika Perkasa bisa menjadi Panglima TNI. Andika yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat adalah menantu Hendro Priyono. Jadi sang mertua ikut melobi supaya anaknya bisa jadi Kepala Staf Panglima TNI, maksud saya Panglima TNI. Sekarang sudah Kepala Staf Angkatan Darat ya. Boleh nggak? Boleh aja, sah aja. Normal, biasa, masuk akal kalau mertua berupaya membantu menantunya. Itu normal. Lanjut. Pada Jumat 7 Mei lalu, Hendro Priyono dan istrinya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan itu terekam dalam akun Instagram Dias Hendro Priyono, putra Hendro Priyono yang juga anggota staf khusus Presiden. Hari itu Hendro Priyono berulang tahun ke-76. Jadi publik menjadi tahu peristiwa pertemuan Hendro Priyono dengan istrinya bertemu Jokowi di istana adalah dari Instagram anak kandung Hendro, yaitu Dias ya. Mungkin kalau Dias tidak posting, kita mungkin tidak tahu. Mungkin ya. Hanya silaturahmi karena saat itu Pak Hendro Priyono sedang berulang tahun, kata tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin, dikutip majalah Tempo edisi 12 Juni. Ya salah, Ali gitu tugasnya ya. 3 purnawirawan yang mengetahui pertemuan Hendro Priyono dan Jokowi bercerita ada lobi yang dilancarkan mantan Panglima Komando Daerah Militer Panglima Kodam maksud saya Jayakarta itu dalam suatu pertemuan dengan Jokowi. Menurut ketiganya, Hendro pernah menyampaikan kondisi politik terbaru kepada Presiden Jokowi. Jadi dilalui dengan ya semacam briefing lah Pak Presiden. Mungkin begitu ya, mungkin ya. Sebagai mantan Intel, saya punya kepala Intel, maksud kepala BIN, saya punya informasi tentang kondisi negara begini, begitu. Mungkin ya. Tapi ya kalau dia mengupdate cerita tentang kondisi politik terbaru ya, kurang lebih mungkin karena begitu. Sebagai mantan kepala BIN, dia masih punya banyak telinga, banyak mata di tempat mana-mana ya. Yang mungkin sekali juga masih di lembaga lamanya. Ada loyalitas, barangkali, mohon maaf, saya nggak ngerti, saya bukan menganalisis, saya cuma duga-duga, nggak ngerti, saya nggak ngerti soal tentara, soal polisi, soal dunia intelijen, saya nggak ngerti, ini sok-sokan aja yang ngomongnya. Setelah itu dia mendorong Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI, tuh kan, tadi setelah memberikan informasi tentang situasi kondisi politik terbaru, kata 3 purnawirawan tadi yang bicara pada Tempo, setelah itu Hendro Priyono bicara tentang mendorong Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI. Adapun Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memang akan memasuki masa pensiun pada November mendatang, awal November mendatang. Sekali lagi boleh nggak? Boleh. Sekali lagi wajar nggak kalau Hendro mertuanya mendorong menantunya jadi Panglima TNI? Wajar, normal, monggo, silakan. Tapi yang pasti bahwa seperti bagaimana juga para menteri, Panglima masih termasuk dalam prerogatif presiden. Walaupun ada sedikit perbedaan. Kalau menteri-menteri full, terserah presiden mau angkat siapa, taruh di mana, jadi apa, full prerogatif presiden.
Kalau Panglima TNI dan Kapolri dikonsultasikan dengan DPR. Dan biasanya yang sudah-sudah konsultasi dengan Dewan itu cuma sebatas formalitas. Apalagi ketika memang Senayan sudah menjadi bagian yang apa ya, inherent bagian yang sepertinya menyatu dengan kekuasaan gitu ya. Bahkan di Jalani menyebutkan anggota dewan sudah seperti PNS yang siap mematuhi atasannya, yaitu Istana Negara. Wes lah, gitu aja dah. Lanjut lagi. Hendra Priyono tak merespon panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo ke nomor telepon selulernya. Tempo juga menitipkan pertanyaan melalui putra Hendra Priyono, yaitu Dias, tetapi tidak mendapat respon. Adapun Andika Perkasa ogah berkomentar ketika ditanya soal kursi Panglima TNI itu bukan kewenangan saya, ucapnya dikutip majalah Tempo edisi 12 Juni 2021. Andika juga mengaku tak pernah membicarakan isu pergantian Panglima dengan mertuanya. Anda percaya? Boleh, nggak apa-apa. Anda nggak percaya? Iya, boleh juga. Cuman dari secara akal sehat, akal normal, wajar, normal, manusia, apapun ya judulnya ya. Ya, masa sih gak pernah ngobrol sama mertuanya. Bos, Pak, aduh aku ini kan Panglima TNI, aku kan Kepala Staf Angkatan Darat. Kalau jadi Panglima TNI, pantas. Mungkin begitu obrolannya, kalaupun ada ya, kalaupun ada. Tapi oke lah, kita dengar, kita terima dulu pendapat, penjelasan dari Andika bahwa dia tidak pernah ngobrol soal itu pada mertuanya. Ya oke, nggak apa-apa. 3 pernawiran yang menjadi sumber Tempo bercerita. Hendro Priyono juga melancarkan lobi kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan LBP. Kita tahu bahwa LBP memang juniornya Hendro ya, pernah sama-sama di Kopassus dan sebagainya. Seperti apa kisahnya? Indonesia bos, Indonesia seperti apa kisahnya? Kadang-kadang gampang ditebak, kadang-kadang kita harus juga balik pasang kuping, pasang mata untuk bisa mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Tapi bisik-bisik soal Panglima TNI memang sudah lama ya. Harusnya, tanda kutip, harusnya tanda kutip. Semua kalau kata siapa ya, Mas Setio, staf khususnya LBP, Mas Setio ini pernah jadi Kepala Staf Angkatan Laut ya. Ya, semua kepala staf baik Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut sama-sama punya potensi, punya peluang, punya kans untuk menggantikan Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI, ya kan? Cuman lihat konstelasi begini, tampaknya peluang Andika belum tentu bagus juga. Pertama karena usia, tahun depan tahun 2022 dia pensiun, tapi segalanya bisa berubah kan. Kemudian peluangnya siapa Kepala Staf Angkatan Udara ya ada, tapi tipis lah. Kenapa? Lawang sekarang kan panglimanya angkatan dari TNI AU, masa panglima berikutnya TNI AU lagi, tipis. Jadi tinggal Yudo Kepala Staf Angkatan Laut. Dan konon saya dengar-dengar bisik-bisik Jokowi akan menempatkan Yudo. Tapi itu cuma bisik-bisik, apalagi dari seorang yang dimulai dia nggak ngerti soal begini ya. Tapi menarik, bagaimana respon dari para netizen yang terekam dalam Twitter menanggapi tweet dari majalah Tempo ya. Ada dari Wawan W. Setiawan ya, membalas Tempo.co, kalaupun berhasil, maksudnya kalaupun lobbynya Hendro Priyono berhasil kepada Jokowi agar menantunya menjadi Panglima TNI, kata dia, kalaupun berhasil, menurut saya kasihan Pak Andika. Pastinya beliau ingin diberi kepercayaan karena kapasitasnya, bukan karena mertuanya. Ini pendapat. Boleh aja. Ada Joan Saga mengatakan, makin yakin kalau yang dipilih kelak adalah Matra Laut. Maksudnya Angkatan Laut ya. Yang Matra Darat akan dikasih jabatan lain, menteri, bos Intel, atau yang lain. Semuanya jadi senang, kata si Joan Saga. Aduh, ini ada lagi Putra Mahkota 16 mengatakan memang yang paling utama untuk dijaga adalah laut. Untuk di darat, upayakan perbaikan hukum untuk melindungi hak-hak kita. Benar juga kali ya.
Apalagi Jokowi kan pernah berkata ketika awal-awal periode pertamanya, sudah saatnya kita tidak lagi memunggungi lautan kita, memunggungi lautan kita. Artinya dia mesti menghadap laut untuk memberikan perhatian yang lebih banyak kepada lautan kita. Karena kan menurut peta 2/3 wilayah Indonesia adalah laut gitu kan. Dan laut itu potensinya luar biasa secara ekonomi dan secara kedaulatan juga termasuk yang rawan. Rawan kan, belum lama kemarin kalau nggak salah di WA kita beredar kapal hantu, disebut kapal hantu sangat cepat, diikuti helikopter dari atas, disuruh berhenti, tidak berhenti bahkan bisa masuk syuk ke dalam hutan. Walaupun kemudian kita dengar tertangkap juga. Dan siapa di dalamnya? Mohon maaf, orang-orang dari RRC ya. Ini soal penting laut kita. Kemudian kita kenal makanya Jokowi memperkenalkan apa yang disebut dengan tol laut. Walaupun sering jadi banyak bercandaan tol laut, tol laut. Siapa yang jagain gardunya? Dan sampai hari ini tol laut tidak menunjukkan hasil yang signifikan kalau tidak mau disebut sebagai gagal. Ini Wong Tony membalas, andai kan ini benar akan sangat menakutkan. Kenapa Mas kok jadi takut? Apa ada bayang-bayang Hendro Priyono? Aduh, mantan Komandan Korem Garuda Hitam Lampung yang dengan peristiwa Anda tahu yang saya maksud ya? Kelompok Warsidi berapa ratus orang hilang nyawanya di tangan berdarah Hendro Priyono sebagai mantan waktu itu Komandan Korem Garuda Hitam Lampung. Oke? Aduh, ini sih Nanda bilang jatahnya AL draw. Jatahnya AL draw, enak bener dia bilang draw. Karena ada VRD, Indonesian Farid. Pak Andika, ampun dah. Ini netizen ini emang aneh-aneh kadang-kadang ya. Ini dari ya Ayatu Armat membalas, mau aja Jokowi diatur-atur Indomie telot. Ngeri sekali ini kalimat yang ini. Ngeri. Aduh, ampun. Alah. Masih ada lagi nggak? Aduh. Nih. Dari The Shadow. The Shadow bilang begini, Pak Hendro, nggak mikir apa perasaan Mas Rambo. Ceritanya hancur, ntar dibully badan Rambo tapi sembunyi di balik ketek mertua. Ambiar. Ini yang dimaksud Rambo pasti Andika Perkasa, badannya keren. Wah, Andika tuh untuk ukuran laki-laki seusia itu dahsyat. Bagus banget. Bagus. Dahsyat. Itu sebabnya siapa nih? The Shadow mengatakan seperti Rainbow. Ini ada Helmi Rahman mengatakan Panglima TNI tahun ini jatah TNI AL. Keadilan dan hak prerogatif merupakan kebijakan persuasif. Oke saudara, buat saya tidak tahu bagaimana konstelasinya, bagaimana efektivitas lobby Hendro kepada Jokowi tentang menantunya untuk menjadi Panglima TNI, bagaimana tarik-menarik kekuatan di sekitar kursi panas Panglima TNI, tapi menurut politikus Effendi MS Simbolon memang sudah beberapa waktu lalu Andika sudah gencar menjalin komunikasi dengan para anggota dewan. Karena dari manapun anggota dewan di Komisi 3 kalau nggak salah ya, Komisi Pertahanan itu punya peran cukup penting dalam memuluskan langkah seorang menjadi menjadi Panglima TNI. Tapi si Effendi Simbolon walaupun terang-terangan dia mendukung kepada Andika, cuma secara diplomatis dia mengatakan bahwa semua kepala staf 3 Matra itu punya peluang yang sama untuk menjadi Panglima TNI mengendalikan Hadi. Walaupun tadi khusus untuk Angkatan Udara ya hampir tidak ada lah, karena kan sekarang Panglimanya dari Angkatan Udara. Apa dampaknya buat rakyat? Saya nggak tahu. Siapapun terpilih di Panglima saya nggak tahu. Rakyat, mohon maaf, nyaris nggak peduli siapa yang akan jadi Panglima. Rakyat lebih peduli bagaimana dia bisa makan, bagaimana hari ini bisa dapat makan, bagaimana anak-anaknya bisa sekolah, bagaimana Menteri Keuangan syukur-syukur harus membatalkan pajak atas sembako,
atas sekolah, bayangkan sekolah pun kena pajak. Dan barusan saja kita baca ulang baik-baik, atas jasa kesehatan termasuk melahirkan di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik, itu akan dipajaki juga, saudara. Jadi kalau di luar negeri banjir dengan fasilitas bagi rakyatnya, terutama negara-negara yang maju, di Indonesia begitu lahir rakyat sudah kena menanggung utang 23 juta, karena utang kita negara 7.000 triliun lebih, dibagi 270 juta satu jiwa, termasuk bayi baru lahir menanggung utang 23 juta. Dan ternyata lahirnya pun dikenai pajak. Itu yang jadi konsentrasi rakyat, bagaimana secara ekonomi mereka bisa bertahan hidup secara lebih layak. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi hukum, bagaimana hukum tidak tajam ke bawah, tumbul ke atas, tidak tajam kepada oposan, tapi lemah, lunglai terkulai kepada istana dan gerombolannya. Itu aja, dua itu aja deh, nggak usah banyak-banyak. Bahkan Muhammad boro-boro Panglima TNI, mungkin presiden siapapun dia nggak masalah buat rakyat. Mungkin ya, mungkin. Asal dua tadi terpenuhi. Edi ngaco lo, bisa jadi. Edi salah lo, mungkin banget salah. Tapi itu yang dirasakan rakyat, yang saya tangkap getaran-getarannya. Saya rakyat, saya orang kecil, tahu, mencoba memahami apa yang terjadi. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.